Halo semuanya para orang tua, terima kasih sampai saat ini Anda masih menyaksikan video yang kami produksi dari Bintang Mulia Homeschooling. Homeschooling yang menyediakan pendidikan secara layanan online. Jadi anak-anak itu bisa belajar dari manapun, tidak perlu terbatas waktu, terus kemudian tidak terlalu terbatas dengan lokasi. Kami punya siswa yang banyak sekali di luar Jawa, di luar negeri juga punya, karena kami memang kepengen mengusung pendidikan yang inovatif tapi secara online. Baik, kemarin saya menjadi terpantik untuk membahas ini karena sesama para pengajar kami itu juga saling berdiskusi dengan psikolog kami bahwa ternyata orang tua ini tuh banyak yang memiliki persepsi yang salah. Jadi yang namanya anak-anak ini dia pasti ingin melakukan sesuatu dengan versinya dia sendiri. Terkadang itu anak itu muncul banyak sekali pertanyaan ya, dan kadang pertanyaannya itu macam-macamnya karena spontan tadi itu ya, randomnya minta ampun gitu. Kadang habis tanya tentang mah kenapa nyamuk bisa terbang, itu nanti ganti gara-gara dia ngelihat ada mesin kontraktor itu ya, itu lagi kerja, mah itu kok kayak kartun yang tak lihat ya, Optimus Prime misal. Ini beneran kejadian loh. Nah, anak-anak yang lagi seneng banyak bertanya itu tolong jangan dimarahi ya, karena sebetulnya otaknya itu dia sedang bekerja, dia itu sedang penasaran dengan berbagai macam hal, ya kan? Jadi berikan penjelasan aja. Terkadang penjelasan yang kita berikan itu juga nggak serta-merta langsung memuaskan dia. Dia nanti bisa muncul pertanyaan baru lagi. Nggak apa-apa sebenarnya, biarin aja, dengerin aja. Dia tuh merasa seneng kalau pertanyaan yang diberikan itu mendapat tanggapan dari orang tuanya, kan gitu. Satu, dia banyak bertanya. Yang kedua, dia itu mulai bisa memberikan pilihannya sendiri. Nah, hati-hati, banyak orang tua itu kalau ketemu anaknya sudah mulai mengeluarkan pendapatnya, suka pilih-pilih tapi pilih-pilih versi dia ya, itu dimarahin juga. Jangan. Saya paham orang tua memarahi itu karena apa yang dipilih itu nggak sejalan dengan pilihan orang tua, kan gitu. Hal yang kecil aja, orang tua lagi pengen si anak makan sayur, dibuatin sayur, tapi si anak ternyata pengennya makan daging, ya kan? Artinya di situ ada penolakan, masakannya mamahnya nggak mau, terus kemudian diminta untuk nyariin daging, kan gitu. Itu kalau orang yang nggak sabar itu pasti dimarahin. Tapi tahukah Anda, anak-anak yang sudah bisa memberikan pilihannya sendiri, mengungkapkan apa yang dia pengen, itu juga salah satu bahwa si anak ini kedewasaan berpikirnya sudah mulai terbentuk. Biarin aja dulu. Kalau memang ternyata repot, Anda nggak bisa memenuhi, berikan penjelasan. Selain dia bisa mengungkapkan apa yang dia pengen ya, dia juga nanti harus belajar bahwa orang lain itu juga nanti akan memberikan pandangannya juga ke dia gitu loh. Jadi dia lega mengungkapkan pendapatnya, dia juga harus mau kalau pendapat orang lain itu dirasa lebih masuk akal dan baik pada saat itu, kan gitu. Terus kemudian pernah nggak anak ini itu dianggap dia nggak bisa diem gitu, nggak bisa diemnya karena saking penasaran dia mengeksplor berbagai macam tempat, mengeksplor berbagai macam benda. Itu juga jangan dilabeli dia sebagai anak yang nakal, nggak bisa diem. Anak yang pinter, anak yang baik itu bukan dikonotasiin sebagai anak yang diem, duduk, manis gitu, bukan ya. Tapi justru semakin dia rasa penasarannya tinggi, mengeksplorasi berbagai tempat, disitulah dia memiliki rasa penasaran yang besar. Rasa penasaran yang besar itu modal dia untuk berkembang menjadi anak pinter. Kalau orang tuanya paham untuk nanggep momen itu, kan gitu. Nah, kemudian yang ini sering banget terjadi, anak dianggap sering berantakin benda, mainan atau apapun lah ya, terus kemudian dicopot, pasang ulang, itu sering banget juga dimarahin. Tapi ternyata hal-hal itu yang bikin berantakan,
nyopot dipasang lagi, terus kemudian baru datang mainan baru juga dipretelin kan gitu. Ternyata rasa keingintahuannya itu menuntun dia untuk menjadi seorang yang kreatif. Kreatifnya dari mana? Kreatifnya adalah dari mengubah bentuk mainannya dia dari mainan yang model asal itu menjadi bentuknya ala dia, atau bentuknya masih sama tapi dia berhasil bongkar, berhasil masang lagi kan gitu. Nah, kalau Anda itu punya anak-anak yang banyak bertanya, sudah berani untuk memberikan pendapatnya sendiri ya, terus dia nggak bisa diem, sering berantakin mainannya, coba jangan labeli dia jadi anak yang nakal, tapi berpikirlah bahwa keempat hal ini itu jalannya dia untuk menjadi pinter. Sekarang giliran Anda orang tua yang harus melebarkan rasa sabarnya. Anda harus menangkap momen ini dan merencanakan lanjutan yang terbaik. Lanjutannya maksudnya kalau si anak berantakin mainannya, oh habis ini berarti saya arahkan apa ya? Kalau dia banyak bertanya, jawabanku mengarahkan dia kemana ya, kan gitu. Nah, itu orang tua. Seni menjadi orang tua itu terletak di sana. Jadi kalau mau belajar jadi orang tua, bukan cuma sabarnya yang harus dibelajarin kan gitu, tapi untuk menangkap momen-momen ini pun juga Anda harus punya strategi terbaik. Jangan sampai kelewatan supaya anak benar-benar menggunakan golden age-nya dengan sempurna, ya.